selamat datang kembali. Kita bertemu lagi di podcast Keluarga Siaga Live Boy. Meriah sekali. Semoga mam semuanya dalam kondisi sehat, bahagia dan juga ceria seperti aku hari ini. Senang banget bisa ketemu mam semua di rumah ya. Kita kembali di podcast Keluarga Siaga Live Boy. Kita ngobrolin seputar info-info kesehatan gitu. Tapi santai aja, gak usah dibikin pusing, gak usah jadi mumet gitu. Tapi aku mau ngingetin dulu, jangan lupa mams untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy ID, nyalain notifikasinya. Jadi nanti kalau misalnya podcast Keluarga Siaga Lifeboy ada episode terbaru, mams bisa langsung nonton, oke? Dan seperti biasa aku gak mungkin sendirian dong, akan ada yang menemani, ada expert di bidang kesehatan dan juga ada mams inspiratif. Ini bisa menjadi contoh buat mams semuanya gitu, biar bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga kesehatan keluarga, ya gak sih? Oke, langsung saja. Kalau mams yang suka nontonin podcast Keluarga Siaga Lifeboy pasti udah gak asing lagi sama expert kita yang satu ini. Ada Profesor Dr. Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim. Wah, luar biasa. Selamat datang Prof. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Masih muda. Masih muda ya Prof ya. Young at heart ya Prof ya. Hampir 78. Wih, luar biasa. Nggak apa-apa tapi kelihatannya tetap sehat walafiat ya Prof ya. Aktivitas masih lancar Prof? Masih lancar, masih praktek, masih olahraga. Ya. Masih praktek, masih olahraga, masih ngonten Prof? Suka bikin konten-konten kesehatan? Oh iya, konten ya tentu. Twitter, Instagram, Facebook, ya begitulah. Keren, jangan supaya kalah supaya Mas. awet tua. Supaya awet tua. Jadi bertahan ya Prof ya di tuanya ya, bukan awet muda ya tuh. Mams bisa jadi contoh Prof Zubairi Jurban ya. Dan berikutnya ini ada mams inspiratif. Ini salah satu idola saya. Mungkin mams sering lihat kalau di Instagram ya konten-kontennya bersama keluarga, bersama suami, bersama ibu mertua. Ya Allah yang begitu kayaknya tuh sweet banget. Ini ada Merdi Oktavia. Hai Kakak Merdi. Aku pengen panggil kakak, tapi ternyata tadi pas ngobrol aku tanya kan, Kak Merdi umurnya berapa? 30. Aku 40. Alhamdulillah aku tua banget, bedanya 10 tahun ya. Jadi aku harus manggil apa coba ya kan? Sama-sama kakak aja. Sama-sama kakak ya Kak Merdi ya. Nah untuk episode kali ini ya Mams, kita akan ngobrolin seputar mitos kesehatan. Orang Indonesia paling percaya sama yang namanya mitos-mitos, termasuk di bidang kesehatan. Mitosnya juga banyak banget, makanya kita luruskan di sini ya Mams ya. Biar nanti kalau misalnya ternyata kalau ada beredar gitu, biasanya kan yang memulai mitos-mitos itu kan dari grup WhatsApp keluarga ya. Betul. Bukan keluarga saya, tenang keluarga saya aman sekali, aku takut dikeluarin dari grup WhatsApp ya. Biasanya dari kayak WhatsApp keluarga atau orang-orang yang lebih tua gitu ya Prof. Benar. Ya. Mungkin itu kayak warisan nenek moyang turun-temurun dilakukan seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Grup keluarga aku masih sih Kak. Oh masih ada seperti itu. Nah, ramuan. makanya mungkin nanti Kakak Merdi bisa melempengkan gitu ya. Mams juga kan sekarang ilmu medis, kedokteran, teknologi kan udah semakin canggih gitu ya. Jadi nanti kita ngobrol sama Prof Zubairi Jurban juga mengenai mitos-mitos ini. Kita mulai dari mitos yang pertama. Ini biasanya yang menjadi korban adalah bocah-bocah ya kan. Karena suka gini, jangan minum es, jangan minum air dingin, ntar pilek gitu. Ya Prof, bener gak Prof? Iya, ada benarnya dan tidaknya. Jadi kalau sudah terbiasa minum air es nggak masalah, ya silahkan. Tapi kalau setiap kali minum air es terus sakit tenggorokan atau terus nggak nyaman, ya air hangat saja. Jadi pada prinsipnya dingin maupun hangat terserah pilihan masing-masing dan tidak benar bahwa bisa menyebabkan penyakit. Karena kalau batuk pilek penyebabnya macam-macam. Jadi termasuk bersin-bersin akibat alergi bisa, tapi bisa juga jadi kalau dimaksud buat minum air dingin nanti jadi influenza, nanti dulu influenza itu lain lagi, flu itu masalah berat tapi tidak di Indonesia, flu itu
tempat cucu saya di Amerika sana, September, Oktober harus vaksinasi, tapi itu flu itu berat sana. Tapi yang disebut di kita adalah flu biasanya batuk pilek, nah itu lain lagi, itu biasanya penyebabnya virus yang ringan. Oh, berarti nggak ada korelasi positif Common cold. asik. Keren banget nggak bahasa gue? Ya, korelasi nggak ada ya Prof Nggak ada. ya. Antara minum dingin terus-menerus dengan terjadinya pilek. Persis. Tapi tadi Prof bilang kayak mungkin aja bisa terjadi kalau minum dingin ini bisa menyebabkan mungkin si anak ini jadi kayak radang tenggorokan atau pilek. Nah itu kalau kayak gitu pada kondisi apa tuh Prof? Iya, pada kondisi anak-anak kan anak-anak suka main, kemudian sebetulnya dia sudah tertular, Iya. tapi belum muncul. Kemudian minum air es ya, kemudian pas bisa kemudian waktunya untuk keluar timbulnya common cold atau batuk pilek yang karena virus ringan nanti juga sembuh sendiri. Oh, jadi mungkin sebenarnya si anak ini sudah terpapar virus, terus pas minum air es, jadi kayak mempermudah si virus itu bisa, bangkit gitu ya. Kalau Kak Merdi sendiri termasuk yang suka ngelarang anak minum dingin-dingin gitu nggak? Aku sih enggak ya, tapi nenek kakeknya, mertua aku, ibu aku tuh kan masih konvensional banget, Iya. Prof. Jadi kadang kalau misalnya kayak aku suka nelpon kayak, iya nih anakku lagi pilek, itu pasti langsung, pasti kemarin di sekolah minum es deh. Nah, gitu, itu- Prof. itu yang Selalu kerap kayak terjadi itu Terus ya. aku kayak, nggak ngaruh mah Bu, kadang pilek itu kan karena virus, Iya. tertular, bukan karena es. Enggak. Es itu pasti gitu Prof. Kadang kayak gitu. Jadi Kasian ya, es itu disalahkan ya. Bener. Iya, Kalau iya. aku sih so far enggak sih Kak, nggak apa-apa sih anak-anak minum es. Tapi kan esnya yang kayak gimana juga Prof. Kalau di luar kan suka kontaminasi bakteri atau apa kan Iya. bisa memicu kayak misalnya penyakit-penyakit gitu ya Prof. Radang atau apa. Tapi kalau di rumah mau minum kayak air putih yang dingin juga ya nggak apa-apa sih kalau aku. Iya, karena kadang-kadang kalau aku tuh lebih mikirinnya, jadi aku nggak ada yang nanya ya. Oh iya tapi aku nanya kayak- kalau kakak gimana? Iya, tapi kalau aku tuh ini relate aja Iya, sama iya, aku gitu iya. ya Prof. Kalau Iya. salah mau dibenerin ya Prof. Kalau aku tuh lebih mikirnya kalau di rumah kan kita menjaga mudah-mudahan air di rumah bersih gitu ya. Betul, iya. Kadang-kadang kalau anak aku tuh kayak di sekolah suka beli es-esan yang di plastik Nah, gitu itu loh tuh. Prof. Oh, Jadi iya. siapa tahu mungkin bukan perkara dinginnya tapi air yang dipakai Bukan buat air matang, campurannya iya. Airnya gitu. bukan air matang yang gitu, mengandung Prof. mungkin ada virus atau ada bakteri yang akhirnya nyebabin dia sakit gitu. Bener Bener. nggak Prof? Iya benar, jadi ada kemungkinan air untuk bikin es yang di kulkas itu tidak dididihkan dulu. Jadi air dari keran langsung dibikin, nah itu tidak boleh. Nah, itu dia tuh Mams ya. Tapi Jadi ngomong-ngomong kalau minum kopi senang dingin atau panas? aku anak tim panas lagi Prof. Dingin lagi Prof aku. Dingin, aku senang panas. Jadi memang nggak masalah orang senang ada yang dingin, ada yang panas. Saya kira Fine-fine oke saja aja selama gitu ya, bikinnya Prof. benar. Tapi sebenarnya kayak suhu udara itu bisa mempengaruhi kekebalan tubuh seseorang nggak Prof? Bisa, jadi misalnya sekarang ini Iya. udara lagi panas-panasnya. Benar. Kalau kita di luar lama itu kita mudah sakit. Tubuh kita tidak bisa adaptasi pada suhu panas terlalu lama. Iya. Apalagi kalau udaranya kotor. Kita Jakarta pernah udara yang paling polluted di seluruh dunia. Jadi sekarang udah mulai lebih bersih, tapi udara luarnya panas sekarang. Iya. Jadi kalau dipanas kita nggak boleh lama-lama, setengah jam, sejam, sebaiknya ngeyup cari tempat yang sejuk. Kemudian kalau nggak ada, masuk aja ke mall kecil untuk ngadem. Masuk ke mall kecil ya? Aku pikir tadi Prof mau bilang masuk aja ke kulkas. Minum hangat. Dan ini sebelum kita berangkat ke mitos berikutnya ya. Kalau Kak Merdi sendiri menjaga anak-anak, kan anak-anaknya juga sekarang umur berapa ya Kak Merdi? Yang pertama 5 tahun, Iya. yang kedua tanggal 24 nanti 4 tahun. 4 tahun, dua-dua cowok ya? Cowok Kalau nggak dua-duanya, salah. Ya, berarti harus betul. bikin lagi ya kayaknya. Aduh. Ya. Obrolan emak-emak banget ya. Ya ngomong, aku tua banget, cucuku aja udah 15. Oh gitu. Prof jangan diingetin. Orang-orang tahu Prof masih 17 tahun. Tenang aja. Tenang Prof. Nah kalau Kak Merdi sendiri gimana nih langkah-langkahnya untuk menjaga anak-anak Kak Merdi? At least kan apalagi kalau udah usia sekolah gitu ya. Kayak bisa baru sembuh sakit lagi, baru sembuh sakit Iya. lagi gitu. Jadi supaya Benar. anak-anak gak pilek. Apalagi di musim yang kayak sekarang tiba-tiba panas, Tiba-tiba tahu-tahu hujan hujan. gitu Benar. ya. Gimana tuh? Nomor 1 tuh aku daya tahan tubuh sih Kak. Jadi dari
dari asupan makanannya Prof. Aku Benar. perhatikan vitaminnya, vitamin D gitu kan, zat besi nggak pernah lupa juga. Iya. Terus kayak jam tidur Kak, pola tidur. Jadi anak-anak di rumah itu sebelum jam 9 udah harus wajib tidur di rumah, sama kebersihan sih Kak. Ini sebenarnya mungkin kecil ya act-nya, tapi menurut aku tuh lumayan ngaruh Prof. Jadi kalau makan tuh harus cuci tangan pakai sabun. Karena Iya, kan betul. anak-anak aku lagi Itu aktif-aktifnya wajib Prof. itu ya. Iya, megang apa. Terus kadang orang tua kan suka lupa ya, kayak udah makan terus dia pegang makanan. Nah, aku tuh tipe yang lumayan agak strict tuh soal kayak harus jaga kebersihan, karena kadang penularan virus gitu kan dari apa yang dipegang-pegang Iya, sama iya. dia Iya, gitu. dan gak kelihatan Betul. pula ya. Terus sama pulang sekolah harus mandi sih Kak. Jadi karena kan iya, luar benar, biasa benar, ya benar. di Iya. sekolah anakku kan ada kegiatan-kegiatan di luar gitu Prof. Kayak main pasir apa. Jadi sampai rumah itu harus mandi dulu baru makan siang. Nah, mandinya juga ala-ala kayak di Instagram pakai lilin-lilin dulu ya. Betul. Itu ibunya. Oh, itu ibunya. Kalau anaknya mah langsung guyur Iya, baik biar gitu ibunya ya. bisa nyalain lilin gitu Kita loh juga Kak. sih. Oke, kalau gitu kita berangkat ke mitos selanjutnya. Ini juga tadi Kak Merdi ngomongin soal mandi ya kan. Mandi malam katanya bisa bikin rematik. Iya kan? Iya gak sih Prof? Tuh gimana tuh Prof? Mitos bukan Prof? Bener gak tuh Prof? Iya, di satu pihak kalau kita lagi bengkak kaki, Ya. itu kadang-kadang dikompres dingin membaik. Iya. Jadi bengkaknya jadi berkurang. Namun kalau mandi malam sebagian orang tidak tahan. Jadi merinding, Menggigil. jadi nggak nyaman itu juga bisa bikin tidurnya kurang nyenyak. Iya. Tapi untuk orang tertentu mandi dengan air dingin itu bisa lebih nyenyak. Jadi pada umumnya mandi air hangat kalau malam hari, jangan mandi air dingin kalau malam hari. Ya, kecuali pada orang tertentu saja. Jadi sebenarnya mandi dengan air hangat secara umum untuk masyarakat itu nggak apa-apa gitu Nggak kalau mau apa-apa tidur mandi ya. malam dengan air hangat, tapi kan malam jangan mandi pakai air dingin intinya itu. Tapi kan orang tua dulu kan bilangnya jangan kalau malam jangan mandi nanti rematik loh. iya gitu, dong. Prof. Gimana Prof? Rematik yang dimaksud di sini tuh maksudnya rematik apa ya gitu. Bahkan aku sampai sekarang rematik itu gimana ya gitu Iya. maksudnya. Mungkin menggigil itu kali ya, Kak? Kita omongin di situ namanya kepercayaan awam yang pada kenyataannya tidak tepat, karena kehidupan sekarang beda banget. Di rumah banyak orang sekarang ada pemanasnya. Iya, Kemudian kalau nggak ada panasnya kita gampang bikin air mendidih untuk dituang di ember. Jadi mandi air hangat itu juga tidak sulit sekarang. Jadi lebih baik kalau malam ya kalau mandi air hangat. Tapi boleh mandi malam. Boleh tuh Boleh. ya Mams, boleh mandi malam. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang dulu bilang jangan mandi malam-malam gitu bisa rematik, karena mungkin identik karena zaman dulu cuma ada air dingin gitu kali ya Prof ya. Persis, Setelah mandi mungkin jadi pegel-pegel linu. Nah, itu yang Iya. diidentikan dengan rematik gitu Iya. ya. Dan itu ada beredar tuh di keluarga. Oh tentu dong. Oh iya. Keluarga kan konvensional. Konvensional Jadi, lagi-lagi. Kalau agak pegel-pegel pasti ditanyanya semalam mandi ya gitu kan. Oh. Malam-malam mandi ya. Iya, Kayak iya, aku iya. sampai sekarang tuh masih masih memikirkan bahwa mandi malam itu pasti rematik gitu Prof. Masih loh Kak aku. Tapi kayak suami aku itu kan hobinya mandinya tuh gak pakai air hangat Prof. Jadi Iya. kalau malam-malam misalnya suami aku pulang kerja, aku tuh selalu kayak pokoknya kamu harus mandi air hangat. Terus dia gini, itu mitos sayang, gak apa-apa mandi pakai air dingin. Terus aku bilang, enggak nanti kamu rematik. Berarti aku yang salah dong selama ini Prof. Nah kalau suami udah biasa mandi air dingin ya monggo saja. Dia nggak bisa Kata pakai biasa. air hangat. hangat. Karena dia bilang itu Prof, kayak dia bilang mandi air dingin ngebuat dia tidur lebih nyenyak. Iya, Nah, pada beberapa orang benar sekali. Iya. Oh benar berarti dia. Aku yang salah sayang, maaf ya. Berarti sekarang sudah terlempengkan Sudah, ya, ya kan? terlempengkan. Oke, berarti nggak rematik Nggak ya. rematik. Oke. Jadi intinya perkara air juga tergantung kebiasaan orang benar. itu kan ya Prof ya. Kalau emang ada yang biasa mandi air dingin ya monggo silakan, kalau nggak ada efek apapun ke tubuhnya. Kalau misalnya emang ternyata mandi air dingin menyebabkan tahu-tahu pegelinu atau menggigil ya ada baiknya mandi air hangat. Tapi air hangat menyebabkan yang namanya rematik itu tidak gitu ya. Tapi kan ada juga saya pernah dengar dari seorang spesialis kulit gitu ya Prof. Mandi juga kalau bisa jangan airnya tuh jangan panas-panas banget karena nggak baik juga untuk kulit gitu. Iya, Dan tentu. rambut, aku pernah Iya, dengar dan betul. Iya, rambut katanya Prof. jadi kering rambutnya.
Jadi tapi kalau mandi air dingin juga ada tipsnya. Jadi karena kalau saya mandi air dingin menggigil, tapi kalau mulai dengan tangan dulu, kaki dulu, Iya. kemudian muka, habis itu baru mandi air dingin pun juga nggak masalah. Jadi ada beberapa tips kalau ingin mandi air dingin. Tapi Bertahap kalau ya, air Prof. hangat oke, air panas jangan, air panas kepanasan nanti Luka bakar Prof ya. melonyoh. Iya. Kalau yang dingin gitu tangan dulu, Iya. kaki dulu, Itu terus yang begitu buat ke badan nggak siap-siap. Kapan nih nyiram? Kapan nih gitu? Iya banget. Iya banget. Iya kan lagi, takut Kak. banget kan. Nah kalau misalnya ngomongin soal rematik Prof, apakah yang dimaksud rematik di sini adalah semacam kayak penyakit autoimun, macam kayak rheumatoid arthritis gitu Iya. atau apa gitu Prof? Begini, kalau rematik, jadi pada usia-usia makin lanjut namanya OA itu paling sering. Osteoartritis. Osteoartritis itu Iya. pada usia yang makin lanjut kan tulang kita karena udah dipakai puluhan tahun, lama-lama keropos sedikit-sedikit. Nah, Aus itu ya, bisa Prof, timbul ya. osteoartritis. Untuk kalau pada remaja, pada muda, itu yang paling sering autoimun memang bisa rheumatoid arthritis Iya. atau bisa juga pada lupus. Oh gitu. Ya jadi berarti buat moms juga mungkin di keluarganya kalau ada gejala-gejalanya tuh kayak gimana sih Prof? Yang seharusnya tuh? Kalau paling gampang kalau misalnya lupus itu gejalanya sakit sendi, pegel linu, sendi-sendi, otot. Iya. Nah tapi itu disertai dengan banyak gejala lain, ada sariawan, nggak tahan matahari, kemudian kelainan di kulit merah-merah, kemudian itu kelompok gejala. Terus ada lagi kelompok autoimun, jadi tes darahnya, jadi ada namanya ANA, antinuklear antibody positif, Iya, anti-dsDNA positif, ada komplemennya rendah, dan ada tes yang lain, ada ACA, ada KUMSTES, itu ada kelompok autoimun. Kalau ketemu gejala dan laboratorium ada 4 positif, Iya. itu baru disebut lupus. Iya. Oke. Jadi kalau hanya laboratorium toh nggak ada, bukan. Kalau gejala saja tanpa kelainan tes laboratorium khusus juga bukan lupus. Jadi harus match gitu ya Prof Kalau ya? rheumatoid arthritis juga hampir sama prinsipnya. Oh oke. Jadi yang membedakan antara kita pegelinu biasa dengan pegelinu yang akibat autoimun atau yang kayak rheumatoid arthritis atau OA atau apa, Lupus ada lah. gejala-gejala lainnya itu ya Benar, Prof, ada dan gejalanya. ada konfirmasi dari hasil laboratorium itu. Iya. Kalau rheumatoid arthritis ya gejala, ya laboratorium ya ronsen, kelainan di tulang juga Oh bisa. oke. Bisa dicegah Prof? Kenapa? Kemungkinan Oh, terjadinya bisa. Oh. rematik atau kayak autoimun itu? Kalau sudah kena itu bisa diobati, bisa dikontrol. Hampir semuanya bisa dikontrol kecuali beberapa yang berat sekali memang perlu pengobatan yang amat sangat khusus. Tapi pada sebagian besar kasus itu obatnya tidak mahal dan juga diganti BPJS. Oh oke. Oke. Jadi pokoknya ada pengobatannya untuk Pengobatan ada, apabila ya. terjadi penyakit autoimun itu gitu Benar, ya. ada. Oke, kita lanjut lagi ini ke mitos yang berikutnya. Ini orang Indonesia banyak banget mitosnya, kayak kali ini menjadi 2 episode kali ya. Saking banyak banget ini mitosnya. Ini juga yang kerap terjadi di masyarakat dan cenderung ada di keluarga saya. Jadi kalau udah mulai sakit-sakit nih, misalnya kayak sakit tenggorokan sedikit atau mulai demam-demam gitu rasanya badan, langsung minum antibiotik. Oh iya. Terjadi juga nggak di keluarganya Kalau Kak aku Merdi? enggak. Oh Aku yang kan ini kita nggak ramuan. relate ya, nggak sama ya? Sama. Oh gitu. Kalau keluarga aku penuh dengan ramuan. Oh ramuan turun temurun warisan nenek Turun-temurun, moyang. Prof. Iya iya iya. Kak. iya. Oke. Beras kencur apa aja? Ada banyak Prof. Misalnya, Mama coba. tuh aku contoh. Tapi kayak sebenarnya ada beberapa yang aku ikutin sih Prof. Misalnya kayak. Nggak apa-apa kita Maaf deh, lempeng Prof, kan di ya. sini ya Siapa kan? tahu bener ya Prof. Kayak misalnya anak-anak tuh udah mulai mau flu gitu. Terus ibu mertuaku atau mamaku tuh bilang jangan langsung dikasih obat antibiotik kata Ya. orang tua. Jadi coba dulu air hangat, madu, lemon. Jadi aku coba tuh Prof. Kasihlah ke anak aku kan. Ya kalau besoknya masih pilek langsung ke dokter gitu. Yang penting ada Yang penting usaha coba pertolongan dulu. pertama iya Yang penting betul. update dulu ini udah madu lemonnya udah dikasih. Tapi ke ternyata belum anak-anak. membaik, jadi saatnya ke Iya, dokter kan gitu ya. penyebabnya Nggak ditambah virus. susu hangat nggak?
Enggak Prof. Enggak Tapi pakai kayak gitu sus bener banget. nggak Prof? Sebenarnya kan madu sama lemon juga punya khasiat. Iya. Kaldu ayam kayak gitu Kak. Oh. Direbus kaldunya kasih ke anakmu Iya. gitu. Jadi pada prinsipnya sebagian besar batuk pilek bersin itu penyakit yang self-limited. Artinya dengan Sembuh sendiri ya, Prof? 1-2 hari biasanya akan sembuh sendiri. Kecuali kalau yang dengan komplikasi. Oh, Nah itu dia, tapi masyarakat kita ini ya Prof ya, pasti bukan moms di rumah mah pada pinter-pinter semuanya ya kan. Biasanya belum apa-apa udah langsung minum antibiotik Prof. Oh, Udah iya. gitu minum antibiotiknya suka sembarangan. Beli aja di apotik, disuruh 5 hari misalnya dihabisin. Kalau udah enak mah 2 hari 3 hari udah aja selesai gitu. Itu yang keliru sebetulnya bukan keluarga. Ada 2 yang keliru. Yang Apa satu, tuh, antibiotik itu kan termasuk golongan G. Jadi harusnya apotek nggak boleh memberikan beli bebas. Nah itu. Jadi apoteknya iya, terus kemudian kitanya kadang-kadang maksa juga. Apoteknya bilang, oh nggak boleh harus resep. Cuma sekali ini coba. Atau saya udah biasa gitu Prof. Saya udah biasa minum Kan itu kita ya temen. gitu. Iya lagi apalagi kalau apoteknya kenal ya kan. Udah lah nggak apa-apa lah tolong. Yang kemarin. Gitu. Yang kemarin Antibiotik. tebus lagi, Iya. tebus lagi. Nah cuman kan yang namanya infeksi itu kan ada macam-macam ya. Ada infeksi virus, bakteri, Benar. jamur gitu. Nah kalau yang aku tahu kan sebenarnya antibiotik ini digunakan untuk infeksi bakteri gitu. Benar. Sedangkan kalau infeksi virus tidak memerlukan antibiotik Betul. gitu. Nah apakah itu betul sekali Prof? Apa gimana Dan ya? bakteri pun macam-macam. Jadi misalnya kalau bakterinya misalnya tifus, Iya. itu obatnya beda dengan bakteri yang menyebabkan penyakit yang lain. Iya. Yang bikin misalnya batuk pilek akibat bakteri, obatnya beda lagi. Jadi antibiotik pun harus sesuai dengan penyakitnya apa. Nah kalau misalnya karena virus, demam berdarah atau virus kemarin COVID-19 itu obatnya sama sekali bukan antibiotik. Iya. Nah, tapi pengobatannya terutama bagaimana menurunkan panas, bagaimana menjaga supaya cairan di tubuh cukup dan yang lainnya. Dan paling baik adalah kalau vaksin. Jadi mencegah sebelum sakit. Itu paling baik. Itu dia. Jadi obatnya kalau infeksi virus-virus gitu ya lebih ke kalau kata anak-anak medis mah simptomatik gitu, sesuai sama gejalanya gitu ya Prof ya. Benar. Kecuali virus tertentu. Jadi misalnya kalau virus apa itu yang single itu atau namanya herpes zoster. Iya, herpes itu ada zoster, obat ya. virusnya ada namanya. antivirus gitu, Dok. Dulu antivirusnya ada, dulu aciclovir, generasi berikutnya valaciclovir dan seterusnya. Ada obatnya memang. Kemudian dulu virus hepatitis B itu belum ada obatnya, sekarang sudah ada obat antivirus hepatitis B namanya entecavir. Kemudian ada lagi hepatitis C virusnya juga obatnya sekarang sudah ada. Jadi ada virus yang sudah ada obatnya, ada yang virus belum ada obatnya, namun ada vaksinnya. Oke. Iya ya. Dan tidak boleh sembarangan untuk mengkonsumsi si antibiotik ini gitu Benar, ya Prof jangan, ya. jangan. Kayak jangka waktunya, terus antibiotiknya jenisnya apa gitu ya Benar, Prof. kadang-kadang baru minum 1-2 terus masa udah sembuh terus Iya, stop. Nah, langsung stop. itu bahaya bisa bikin resisten. Resisten. Nah Oke, itu iya, dia. iya. Apa sih resisten? Coba biar mams-mams ini ngerti Prof. Gimana tuh maksudnya resisten ini? Jadi ada kuman banyak di tubuhku. Aku minum obat anti panas, paracetamol, minum antibiotik 1, panasnya turun. Ya sudah antibiotiknya di stop. Apa yang terjadi? Kumannya mengenal antibiotik ini tapi nggak mati. Sehingga dia pada waktu dia bangun lagi, dia mengubah dirinya supaya menjadi resisten terhadap obat yang masuk ini. Iya. Jadi lain kali kalau kita sakit, maka beberapa obat antibiotik nggak lagi mempan. Jadi harus naik lagi ke Naik level yang obat lebih tinggi lagi gitu ya, dan Prof. kadang-kadang nggak ada lagi obat yang bisa diminum, tapi adanya obat yang harus diinfus, artinya terpaksa masuk rumah sakit, mahal. Nah itu, Iya. itu yang suka aku woro-worokan di keluarga aku ya Prof ya. Karena memang ini yang perkara antibiotik relate banget sama aku gitu ya. Aku suka bilang sama nanti resisten, nanti sama antibiotik yang ini udah gak mempan lagi, naik lagi gitu. Cuman mungkin bahasa penyampaian aku yang kurang tepat ya. Jadi mereka kayak gimana? Oh ya oke gitu aja kayak ditanggepin hanya sebatas itu gitu. Dan selain mahal, infeksi-infeksi ini bisa membuat sepsis. Jadi artinya infeksi yang berat banget harus masuk ICU, kadang-kadang bisa tidak tertolong, jadi bahaya.
Nah, jadi karena si virusnya itu semakin kayak bermutasi kali ya Prof ya. Benar. Jadi kayak, aku sudah berani melawan kamu gitu. Kayak aku udah lebih kuat yang seperti itu. Iya, tapi nggak terjadi ya kalau di keluarganya Kak Merdi ya? Enggak, kalau keluarga aku, mertua aku tipe yang takut minum obat juga tuh Prof. Karena mertua aku tuh sempat ada alergi salah satu obat antibiotik. Iya. Jadi memang tipenya lebih ke ramuan Prof. Oke. Ramuan Ramuan tradisional. tradisional. Dan mungkin kalau demam ya paracetamol pasti minum Iya, gitu. tapi kan bukan golongan antibiotik kan kalau paracetamol gitu Iya, kan. tapi kalau aku ke anak-anak lebih lebih ke dokter anak sih Prof, langsung nanya karena takut kan Kak kayak Iya. ngasih antibiotik sembarangan Iya. atau apa, karena kita tahu kan kalau antibiotik itu bisa digunakan kalau dia infeksinya bakteri. Iya. Tapi kalau virus kan nggak bisa ya Prof. Ya, Paling yang bisa dilakukan kayak meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu ya Prof. benar nggak sih, sekali, Prof? benar. Dan kalau antibiotik diminum harus sampai habis. Harus sampai Jangan minum habis. baru 1-2 hari terus Iya. di stop, jangan. Biasanya tuh kayak 5 hari gitu ya Prof ya? Iya. Iya, dan biasanya juga yang aku tahu tuh katanya misalnya kalaupun ada infeksi virus atau apapun, kalau akhirnya harus dimasukin antibiotik itu adalah setelah mungkin infeksinya udah berjalan agak lama dan itu untuk mencegah si infeksinya makin berat atau yang disebut infeksi sekunder gitu Prof. Iya, jadi pada waktu COVID yang lalu, Iya. dokter kadang-kadang memberikan azitromisin itu antibiotik, tetapi itu adalah untuk COVID yang disertai tambahan infeksi bakteri, karena itu perlu antibiotik selain obat virus. Oke, nah kalau yang ini mungkin Kak Merdi bisa relate lagi, perkara masuk angin. Oh iya dong. Gimana? Masih kayak ngetren gak di keluarga kayak Ngetren kalau banget. kalau misalnya kembung sedikit atau sakit kepala sedikit atau apa tuh pasti masuk angin tuh. Oh iya gitu. dong, tentu. Pasti ngetren banget kalau nggak enak badan sedikit pasti kayak kayaknya tadi aku kelamaan di luar nih masuk angin gitu kan. Nah tapi Prof, aku tuh sempet kayak gitu tuh dulu mamahku Kak, kayak aku tuh sering banget kembung perutnya Kembung, kan. ya. Terus aku kayak sampai sakit Kak, terus mamaku bilang ini kayaknya masuk angin deh. Terus akhirnya aku ke dokter Prof, aku tanya ternyata aku tuh asam lambung. Jadi semenjak itu aku tidak mempercayai masuk angin Prof dan Kakak. Jadi setiap kayak udah anakku misalnya nggak fit sedikit, lalu kalau misalnya ada orang tua kami di rumah, ini masuk angin, aku udah langsung bilang tidak masuk angin, tapi ini kayaknya lebih kondisi tubuhnya lagi nggak fit. Aku bilangnya kayak gitu Prof. Karena ya itu berdasarkan pengalaman sendiri ya Kak, akhirnya masuk angin ternyata GERD. Jadi kan kayak beda telat makan gitu Prof. Bahkan aku sendiri sampai sekarang tuh masih ya kurang paham gitu yang dikatakan masuk angin kalau secara medis tuh apa sih Prof? Pertama itu bukan istilah medis, istilah, Iya, maksudnya kayak- istilah rumahan gitu. Jadi, Iya, bukan. kadang kan kita suka kepala ditanya ya. masuk angin, terus Iya. kembung, mual, cepat masuk kenyang, masuk angin. Pegelinu masuk Masuk angin. angin. Batuk bersin masuk Masuk angin. angin, Jadi gitu. memang harus jelas kalau kita ke dokter nggak bisa bilang kita masuk angin, tapi keluarnya apa. Jadi rupanya istilah masuk angin dipakai untuk berbagai macam keluhan dari berbagai macam penyakit. Iya, Namanya masuk angin. Iya. Karena kan aku juga maksudnya kan sekolahnya kan kedokteran ya Prof ya. Kadang suka ditanya gitu kayak masuk angin tuh gimana sih Gin? Masuk angin itu apa ya kalau di kedokteran aku Mungkin kayak angin banyak masuk iya, ke gitu. tubuh Jadi gitu, kayak nggak, secara medis gitu aku nggak bisa menjelaskan. Emang kayaknya nggak ada deh seumur aku sekolah istilah masuk angin Ya, terus gitu. beri contoh, bisa GERD, bisa Iya. gastritis, bisa juga tadi batuk pilek karena virus, itu masuk angin juga. Bisa juga darah tinggi pusing, Itu juga masuk Padahal angin. darah tinggi. Nah, jadi sebenarnya masuk angin itu cuman kayak istilah pengganti, padahal sakitnya tuh satu-satu, yang di perut, ya mungkin Iya, GERD gitu ya, benar. atau mah gitu, yang di kepala, siapa tahu emang hipertensi, darah tinggi, atau mungkin sakit kepala yang kayak migrain atau Benar, apa gitu ya Prof ya, pegelinu gitu, siapa Pegelinu. tahu ternyata itu sebenarnya OA atau osteoartritis gitu, tapi budaya di masyarakat ya mengenalnya itu adalah masuk Iya. angin. Mungkin gitu. masuk angin aka nggak enak badan Nggak gitu enak ya badan. kan Kak. Iya. Kadang aku juga Pukul suka rata. keceplosan gitu Kak kalau misalnya habis pulang olahraga terus nggak enak badan. Kayak aku masuk angin deh
Terus suami aku, kamu gimana sih? Enggak fit ya. Gitu langsung. Oh ya, lagi nggak udah ke fit dokter nih. kan. Iya. Karena itu tuh udah familiar banget Iya, kan. Kalau benar, nggak benar, enak benar, sedikit, benar. ya lagi kayak masuk angin gitu. Gimana Prof caranya untuk meyakinkan mungkin keluarga, orang-orang di sekitar gitu tentang si mitos-mitos ini? Ya mungkin paling gampang begini, jadi kalau masuk angin atau sakit apapun boleh ngobati sendiri 1-2 hari. Tapi misalnya yang disebut masuk angin itu panasnya tinggi, ya harus langsung ke dokter. Iya. Sakit perutnya luar biasa berat, ya, tapi kalau yang ringan sedang itu 1-2 hari silahkan mau pakai paracetamol, mau pakai obat mahi yang mana silahkan. Tapi begitu 2 hari belum membaik, perlu ke dokter, nanti bisa tersangka penyakit yang lebih serius, jadi supaya bisa dideteksi di awal. Iya, biar bisa ditegakkan diagnosisnya sebenarnya si yang dimaksud masuk angin ini tuh sakit apa. Benar. Gitu ya. Ih seru banget kalau bahas mitos-mitos gini ya. Tapi kita masih ada obrolan seputar mitos-mitos ini. Istirahat dulu sejenak ya Mams ya, nanti balik lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy.